self talk, inner talk, ngobrol sama diri sendiri supaya diri sendiri pelan-pelan bisa merilis, bisa menghilangkan tadi ketakutan-ketakutan, khawatir-khawatir tadi, dan supaya kamu bisa jadi pribadi yang lebih baik lagi karena kamu sudah bisa membereskan akar dari permasalahanmu. Halo, ketemu lagi bersama saya, Madam Ara, dalam sharing session. Kali ini saya ada di Kebon Kulon, tepatnya di daerah Kleco, Kota Solo. Ini tempatnya itu cukup artistik, cukup nyeni karena banyak banget barang-barang kuno, terus mejanya, desainnya itu juga dari barang ini jadul kalau orang istilahnya nih sekarang. Kali ini saya mau bahas lebih mendalam tentang inner child, tentang inner talk, gimana supaya kita bisa merilis hal-hal yang sudah nggak diperluin lagi nih sama kita. Nah, tapi jangan lupa untuk subscribe buat kamu yang baru bergabung. Jadi sebenarnya inner child itu adalah hal-hal yang sebenarnya sudah terjadi di masa kita masih kecil yang secara tidak sadar masih tersimpan di dalam diri kita, di dalam batin kita. Cuman nggak semua orang menyadari kalau inner child-nya itu ada yang bermasalah gitu. Nah, salah satu tandanya itu kalau kamu mengalami beberapa kali kejadian-kejadian hal-hal dalam hidupmu tuh yang berulang. Misal, kenapa ya saya kok sering banget ketemu sama orang terus nggak ada angin, nggak ada apa, tiba-tiba ditinggal. Kenapa saya kok dekatnya sama orang yang sudah punya pasangan, nanti udah pisah, begitu lagi, berulang lagi. Itu salah satu contohnya. Jadi hal-hal seperti itu sebenarnya bisa dialami sama kita, bisa terjadi sama kita karena tadi loh, ada inner child kita yang perlu diberesin, istilahnya gitu. Perlu diberesin. Jadi ada masa-masa atau ada titik di mana dalam hidup kita itu ada yang hilang nih. Jadi berarti kalau puzzle itu ada piece, ada bagian yang hilang, yang kita lewatin. Terus sementara kita kan bertumbuh ya, kita berjalan terus. Nah, bagian yang hilang itu bisa yang muncul tiba-tiba, bisa yang ke-trigger lagi saat kita sudah dewasa, bahkan kita udah tua gitu. Nah, kalau kita belum menyadari, nah itu yang agak bahaya karena ya gimana mau kita beresin atau kita rubah kalau kita nggak tahu gimana, nggak tahu kalau ya tadi ya masih ada bagian dari masa lalu kita yang sebenarnya harus diberesin gitu. Nah, tapi kalau kamu sudah menyadari itu, jadi sudah bisa yang bisa yang merasa gitu, ini ada yang nggak beres nih, kenapa ya gitu. Terus diolah, dicari tahu sendiri dan sudah ketemu jawabannya. Jangan lupa untuk self talk, untuk inner talk, ngobrol ke diri sendiri. Ngobrolnya apa? Tadi, ajak ngobrol aja kayak kamu lagi bercermin, terus kamu ngomong gitu. Itu bisa dilakukan. Atau misalnya kamu diem dan sambil meluk badan kamu sendiri gitu. Kamu ajak ngobrol.
kamu bilang kalau it's okay, kamu akan baik-baik saja. Kamu juga bisa bilang kalau itu bukan salahmu gitu, kejadian waktu itu bukan salahmu. Kamu berharga, kamu cukup punya cukup punya nilai, kamu berhak bahagia. Apapun yang bisa membangkitkan, yang bisa bikin dirimu jadi ini lagi gitu, jadi percaya diri lagi, jadi bisa bangkit lagi gitu. Jadi itu yang harus kamu latih setiap hari. Jadi pertama, cari tahu dulu apakah ada inner childmu yang harus dibereskan supaya masalah-masalahnya nggak berulang, polanya yang sama gitu lagi. Kemudian self talk, inner talk, ngobrol sama diri sendiri supaya diri sendiri pelan-pelan bisa merilis, bisa menghilangkan tadi ketakutan, khawatir tadi, dan supaya kamu bisa jadi pribadi yang lebih baik lagi karena kamu sudah bisa membereskan akar dari permasalahanmu gitu. Nah, ini saya masih mau muter-muter lagi karena di sini memang tempatnya cukup enak nih. Dia bukanya sore menjelang maghrib 5:30 sampai hampir tengah malam, sampai jam 11. Jadi saya juga mau nyobain minuman yang bisa jadi cuma adanya di Solo gitu, di daerah lain nggak ada. Rasanya dari ketiga bahan ini nggak ada yang paling dominan. Jahenya kerasa, paling kerasa sih, tapi nggak terlalu banget gitu. Cuman jahenya kerasa, terus rasa kencurnya juga berasa sama jeruk nipis. Nah, gulanya tinggal minta sesuai selera, jangan terlalu banyak gulanya gitu atau sedengan gitu. Jadi gulanya juga nggak yang dominan, nggak yang terlalu manis. Ini kalau buat yang tenggorokannya lagi nggak enak, bisa pesan minuman ini karena langsung anget dan fokusnya di tenggorokan. Gitu. Oke, demikian tadi sharing session saya kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, untuk like, dan tinggalkan komen kalau kamu punya saran saya enaknya sharing apa lagi untuk episode selanjutnya. Terima kasih.